Chapter 98. Masa lalu. Wow. Milano, Italia. Di dalam Leola Mansion keluarga Colaan, Vanessa dan Paolo sedang menonton rekaman CCTV dari insiden pembunuhan hari Jumat. Kesempurnaan seperti yang diharapkan. Pengerjaan Geronimo sangat sempurna. Simmons langsung terbunuh, dan si pembunuh menghilang seolah-olah dia tidak pernah ada. Dia telah melarikan diri dari Torino, yang berada jauh di dalam lingkup pengaruh keluarga Colaan, tanpa meninggalkan jejak. Tapi apa yang membunuhnya? Paolo bertanya. Vanessa meletakkan dagunya di tangannya dan memutar ulang kaset itu. Namun, rekaman CCTV berkualitas rendah tidak dapat menangkap dengan tepat apa yang terjadi. Aku tidak yakin. Aku pikir itu peluru. Tidak mungkin. Senjata adalah senjata yang sangat diperlukan bahkan di era saat ini. Meskipun mereka disebut mainan yang dirakit dengan baik dibandingkan dengan artefak, dalam hal ukuran pasar senjata api sama dengan pasar artefak. Ini karena artefak senjata dingin sebagian besar diperdagangkan antara dua guild, dua individu, atau antara guild dan individu. Atau, mereka diperdagangkan di rumah lelang atau pasar khusus seperti valet banquet. Di sisi lain, senjata dapat digunakan bahkan oleh warga sipil biasa, dan senjata mahakarya kelas tinggi bahkan mampu membunuh monster peringkat menengah ke bawah. Dengan kata lain, perdagangan senjata api jauh lebih aktif dan sering daripada perdagangan artefak. Seharusnya tidak ada orang di Geronimo Mercenary yang menggunakan senjata. Tapi itu hanya sebatas senjata. Alat pertahanan diri yang digunakan oleh orang biasa melawan monster yang lemah. Tidak ada alasan bagi yang kuat untuk menggunakan senjata. Tapi itu terlihat seperti peluru tidak peduli bagaimana aku melihatnya. Bagaimana peluru ajaib menembus pembatas. Bagaimanapun. Petik 2. Ekspresi Vanessa menegang dengan mengintimidasi. Lebih baik kamu diam saja tentang semuanya. Jangan buka mulut Anda apapun yang terjadi. Kami tidak tahu apa yang terjadi, mengerti. Petik 2. Masalah ini adalah rahasia yang harus mereka bawa ke kuburan mereka. Godfather Colaan paling peduli tentang keamanan keluarganya. Dia pasti akan sangat marah dengan kematian Simmons. Tidak peduli seberapa besar kebodohan Simmons, adalah keyakinan Godfather Colaan yang tidak dapat dipecahkan bahwa hukuman anggota keluarga dilakukan secara terbuka. Tentu saja saya tahu. Paolo mengangguk seolah bertanya mengapa dia menyebutkan hal yang begitu jelas. Petik 2. Namun, Vanessa khawatir. Dalam film, selalu seseorang seperti dia yang menyelinap. Tidak dapat mempercayai kata-kata kakaknya sendiri, Vanessa bahkan mengeluarkan kontrak ajaib. Sunsin Haven. Pusat pensiun tempat tinggal Vernin Yesus terletak di pinggiran Seoul. Namun, nama dan penampilannya membuatnya lebih seperti tempat istirahat yang nyaman daripada pusat pensiun. Dengan hati-hati aku berjalan ke pintu masuk dan mengetuk pintu. Segera, pintu terbuka, dan seorang wanita parubaya, yang kemungkinan merupakan pengasuh, muncul. Dia menatapku dan tersenyum. Tepat ketika saya akan tersenyum kembali dan memperkenalkan diri, dia berbicara. Wow, sudah lama, Hajin. Iya nih. Terperangkap lengah, kepala saya menegang. Keheningan singkat turun saat aku merasa seperti palu menghantam bagian belakang kepala. Namun, saya dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan saya. Kim Hajin, atau lebih tepatnya, Kim Chundong. Chundong bukan batu, tapi seseorang. Sangat mungkin bahwa dia bergerak dan melakukan hal-hal atas kemauannya sendiri. Memikirkannya sekarang, tempat ini hanya berjarak 10 menit dari rumah asli Chundong. Ah, ya, senang bertemu denganmu. Sudah lama. Petik 2. Itu yang aku katakan. Syukurlah, itu pasti tidak terlalu karakter, karena pengasuh bereaksi secara normal. Kamu pasti sibuk dengan latihan pahlawan belakangan ini. Apa yang membawamu kemari? Ah, masuklah. Petik 2. Pengasuh itu mengundang saya masuk, dan saya mengikutinya. Petik 2. Saya melihat sekeliling. Tempat itu lebih besar dari yang tampak dari luar. Di ruang tamu ada 6 orang yang berbicara satu sama lain saat mereka bermain Go dan Sogi. Kemudian, mereka memperhatikan saya dan tertawa terbahak-bahak. Sudah hampir setahun. Bagaimana kabarnya? Petik 2. Pada saat itu, pengasuh bertanya. Ah, begitu. Saya ragu untuk berbicara. Saya tidak tahu bagaimana memunculkan topik ini. Ya. Petik 2. Ini tentang Agus Ajusi. Agus. Oh, pria Amerika Selatan itu. Aku mengangguk. Tampaknya Chundong memiliki semacam hubungan dengan Agus Benyamin. Saya tidak terlalu terkejut karena masa lalu Chundong sepenuhnya berada di tangan penulis bersama. Dia pasti telah melakukan sesuatu untuk membuat segalanya menjadi sulit sekali lagi. Tapi sejauh yang saya ketahui, situasi ini tidak terlalu buruk. Penulis bersama mungkin tidak mengharapkan saya untuk tiba di sini begitu cepat. Ya, aku bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang dia tinggalkan. Biarkan saya berpikir. Saya tidak berpikir dia secara khusus meminta kami untuk mengurusnya, tetapi ada sesuatu. Sebuah surat. Hah? Oh, ya, sepucuk surat. Bagaimana kamu tahu? Mataku terbuka lebar. Sebuah surat. Untungnya, sepertinya perangkat plot yang saya masukkan tidak berubah. Di mana surat itu? Itu ada di peringatan bersama abunya. Mengapa?
Ah, well. Saya perlu memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan ini. Saya tidak tahu apa-apa tentang kepribadian Chundong, tetapi dari tatapan lembut pengasuh dan senyuman para pensiunan lainnya, saya dapat menduga bahwa ia ramah. Dia dan aku punya janji. Oh, benarkah? Benar? Anda memang suka memperkenalkan diri kepada para pensiunan dan mendengarkan cerita mereka. Saya pikir abunya disimpan di dalam Seoho Memorial. Petik 2. Terima kasih. Saya membungkuk. Setelah bertukar kata-kata berbasa-basi, saya pergi ke peringatan yang pengasuh katakan kepada saya. Seoho Memorial. Petik 2. Itu juga pertama kalinya saya datang ke peringatan. Seperti pergi ke luar negeri, saya mengalami banyak hal baru di dunia ini. Aku menggaruk leherku dan berjalan ke dalam. Ada ribuan guci yang disimpan di dalam memorial itu, tetapi Tousan Mileai saya dapat dengan cepat menemukan nama yang saya cari. Agus Benyamin, ditulis dalam bahasa Korea. Gucinya diletakkan di dalam laci bersama dengan surat. Surat. Seperti yang dikatakan pengasuh, ada surat lama yang diletakkan di sebelah guci. Aku berjalan ke laci, namun, saya menarik tangan saya sebelum membukanya. Saya sudah tahu apa yang ada di dalam surat itu. Seharusnya bukan aku, tapi putrinya yang membukanya. Tetapi bagaimana jika isinya berbeda? Karena kekhawatiran ini, saya membuka laci dan mengeluarkan surat itu. Itu ditulis dalam huruf berlekuk-lekuk yang tidak bisa saya baca. Setelah menerjemahkannya dengan jam tangan pintar saya melihat bahwa itu sama dengan apa yang saya buat di pengaturan saya. Merasa lega, saya mengembalikan surat itu dan berbalik. Kemudian, saya memasuki valet banquet. Dalam situasi ini, agensi kebenaran hanya bisa memberitahu kliennya satu hal. Kami telah menemukan Fernin Yesus. Harga untuk informasi ini adalah 300 juta won. Jika Anda ingin mendengar jawabannya, lengkapi pembayaran. Waktu yang sama, Penthouse Cube. Sementara Kim Ha-jin sedang membaca surat Agus Benyamin di peringatan itu, Yo Yeon-ha menerima laporan dari tim 3 dari Falling Blossom. Pekerjaan sukarela. Tim 3 melacak masa lalu Kim Ha-jin, dan Yo Yeon-ha berhasil menemukan informasi baru. Iya, dari saat dia berusia 11 hingga ketika dia memasuki Cube, dia sepertinya sering menjadi sukarelawan di panti asuhan, pusat pensiun, dan panti jompo. Pekerjaan sukarela. Yo Yeon-ha merenung. Terlahir sebagai anak yatim, tetapi menyadari bakatnya dan memasuki agen militer akademi. Itu adalah kisah yang indah tentang kekayaan. Jika itu adalah dia akan membuangnya lusuh dan melewati masa lalu ke tempat sampah. Namun, Kim Ha-jin tidak melupakan masa lalunya. Bahkan, ia melanjutkan pekerjaan sukarelawannya agar tidak lupa. Yo Yeon-ha ingat melihat seseorang seperti dia. Tentu saja, tidak dalam kehidupan nyata, tetapi dalam sebuah film. Petik 2. Dia akhirnya mengerti beberapa hal. Kim Ha-jin adalah seorang kadet, tetapi dia sering suka meninggalkan Cube. Karena ini, desas-desus buruk tentang dirinya telah menyebar, tetapi kebenaran tidak mungkin lebih menyilaukan. Petik 2. Luar biasa. Yo Yeon-ha berseru kagum. Tidak melupakan masa lalunya dan berusaha menemukannya. Tidak melihat kekuatannya sebagai sarana untuk mendapatkan ketenaran, tetapi menggunakannya hanya jika diperlukan. Cara hidupnya, yang setia pada keyakinan dan prinsip-prinsipnya, adalah sesuatu yang Yo Yeon-ha tidak bisa tidak mengagumi, bahkan jika itu berbeda dari nilai-nilainya sendiri. Daripada itu, tidak ada yang lebih. Seperti tentang kelahirannya. Petik 2. Kami melihat sebanyak mungkin, tapi kami benar-benar macet. Tidak ada jejak lain dari masa lalunya yang tersisa. Menggali lebih dalam. Meskipun dia agak tidak bahagia, dia melepaskannya. Dan selanjutnya. Sebuah insiden pecah di Torino di rumah keluarga Kolaan. Kolaan. Yo Yeon-ha mengangkat alisnya. Yo Yeon-ha berencana membentuk kemitraan dengan keluarga Kolaan. Tujuannya adalah menyelundupkan artefak. Mafia Italia memiliki banyak artefak hitam, yang merupakan artefak yang belum dilaporkan ke pemerintah pusat. Ini karena artefak yang digali oleh mafia dilarang diekspor, sehingga pemerintah Italia dan banyak guild dapat membelinya dengan harga murah. Apa yang Yo Yeon-ha inginkan adalah artefak seperti itu. Insiden apa? Salah satu eksekutif mereka dibunuh. Tetapi karena mereka pikir pembunuh itu berasal dari Korea, mereka meminta kami untuk mencari pembunuh itu. Petik 2. Cari, katamu. Yo Yeon-ha merenung. Mempertimbangkan kekuatan penuh tim 3, menemukan seorang pembunuh semata bukanlah tugas yang sulit. Apa yang kamu pikirkan? Dapatkah engkau melakukannya? Itu bukan hal yang mustahil. Oh, dan mengapa begitu? Petik 2. Kami baru saja merekrut rekrutmen yang agak berguna. Yo Yeon-ha mengerutkan kening. Karena kepribadiannya yang sangat mencurigakan, dia tidak percaya pada orang yang tidak dia pilih sendiri. Apakah begitu? Ya, aku akan mengirimimu profilnya sekarang. Kemudian, Yo Yeon-ha membuka profil dengan tampilan yang tidak memuaskan. Sama dengan Kim Ho-sup. 17 tahun, 168 cm, 78 kg. Lulusan Akademi Militer Asli. Hadiah, jaringan kecepatan tinggi.
Menghubungkan otaknya dengan komputer, menunjukkan kemampuan luar biasa dalam pencarian dan pelacakan informasi. Kecepatan pencarian meningkat dengan spesifikasi komputer dan kecepatan internet yang lebih tinggi. Sama dengan. Larut malam, Selasa, saya meninggalkan kamar saya dan keluar dari asrama 1. Ah, Kim Ha-jin, di sini gelombang. Petik 2. Orang yang memanggil saya di luar berteriak ketika dia melambaikan tangannya. Ketika saya berhenti di dekatnya, Chae Na-yun berlari ke arah saya, tersenyum. Ah, ini dia, panduan belajar. Petik 2. Ya, jadi berhentilah mengirim SMS padaku. Saya memberinya panduan belajar yang dia telah mengganggu saya. Saya bukan orang yang menulisnya, karena saya hanya menyalin apa yang saya temukan dengan meretas basis data pribadi Yoyonha. Yoyonha punya kebiasaan menyelamatkan semua yang ditulisnya. Ah gelombang, terima kasih banyak. Saya pasti akan membayar Anda untuk bantuan ini. Petik 2. Kamu tidak perlu melakukannya. Belajarlah lebih giat lagi. Petik 2. Aku menatap Chae Na-yun dengan lekat-lekat. Akhir-akhir ini, Chae Na-yun terlihat semakin menyedihkan. Aku hanya ingin membantunya. Saya bahkan tidak tahu apa yang benar lagi. Di masa lalu, saya tidak bisa menatap wajahnya ketika saya memikirkan hari yang pasti akan datang. Tapi sekarang, aku hanya tidak ketahuan. Sama seperti bagaimana saya membunuh mafioso itu, saya hanya harus membunuhnya dan melarikan diri tanpa diketahui. Tetapi karena pemikiran ini, saya terus. Baik, tetapi sekali lagi, terima kasih banyak. Saya akan segera belajar. Petik 2. Chae Na-yun memukul lenganku, lalu berlari ke asramanya, memeluk buku catatan yang kuberikan padanya. Itu menyakitkan. Aku menggosok lenganku ketika aku melihatnya pergi. Kenapa dia selalu memukulku dengan keras? Karena Kyub sangat kosong selama minggu ujian tertulis, waktu sepertinya berlalu begitu saja. Sebelum saya perhatikan, Jumat datang. Hei gelombang. Jam 1:30 siang. Setelah akhir ujian tertulis akhir. Chae Na-yun muncul di hadapanku dengan wajah cerah. Dia praktis tinggal di perpustakaan selama beberapa hari terakhir. Tampaknya semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih, aku selamat karena kamu. Sangat. Ya, aku harus mendapatkan setidaknya 5 masalah yang tidak akan kudapat. Itu perbedaan besar, bukan? Petik 2. Saya rasa begitu. Minggu depan adalah minggu ujian tempur. Secara alami, saya agak gugup. Tujuan saya adalah menaikkan peringkat saya menjadi sekitar 200. Tetapi yang lebih penting adalah apa yang terjadi sesudahnya. Insiden, yang akan terjadi setelah ujian tempur. Oh benar, apakah kamu ingin pergi ke sana setelah ujian tempur? Itu akan ada pada saya. Petik 2. Di mana? Han Jungga. Ini adalah restoran Korea yang sangat terkenal di Pulau Gangwa. Anda pernah mendengarnya, bukan? Ini sama terkenalnya dengan restoran tempat Anda mengantar saya ke Paris. Kim Suho dan kamu. Petik 2. Han Jungga. Itu adalah restoran kelas tertinggi yang saya miliki di pengaturan saya. Saya ingin tahu seperti apa makanan di sana. Tidak diragukan lagi itu akan menjadi puncak dari makanan Korea. Namun, aku tidak pergi. Apa sebabnya? Aku tidak punya waktu. Anda bisa pergi dengan Kim Suho. Petik 2. Petik 2. Apa? Apakah kamu cemburu? Cemburu. Itu adalah kata yang tidak bisa saya abaikan. Secara alami, saya mengerutkan kening. Aku menatap Chae Na-yun dan membalas. Kamu gila. Baiklah, jika kamu tidak ingin datang, jangan. Saya hanya ingin membayar Anda kembali untuk merawat saya di Paris. Petik 2. Aku tidak pergi. Setelah memotongnya dengan tegas, saya kembali ke dalam. Tunggu. Hanya kita berdua yang tidak bisa pergi bahkan jika aku mau. Ayahku akan marah kalau dia tahu gelombang. Petik 2. Chae Na-yun terus berbicara omong kosong sampai akhir. Akhir pekan berlalu dan Senin tiba. Minggu ujian tempur telah dimulai. Ujian pertempuran pertama adalah tantangan tim. Itu memiliki aturan yang mirip dengan duel semester pertama, tetapi dilakukan antara dua tim. Tim Rahel akan melakukan pelanggaran, tim Yohei akan membela diri. Tim Rahel berada di pertempuran pertama hari itu. Lawan kami adalah tim Yohei, 1. Pemimpin tim Yohei adalah Miyamoto Yohei, seorang pejuang kelas atas dari kelas Cultivation. Tampaknya, leluhur Yohei adalah Miyamoto Musashi yang terkenal itu. Sebagai catatan, ini bukan bagian dari pengaturan saya. Siap. Ada banyak penonton menyaksikan pertempuran. Tentu saja, itu praktis kosong dibandingkan dengan ujian tengah semester sebelumnya, tetapi banyak kadet masih datang untuk menonton. Itu diharapkan saat tim Rahel dan tim Yohei berpartisipasi. Masuk ke formasi. Rahel berbicara, kami masuk ke formasi yang kami siapkan sebelumnya. Kedua prajurit, Rahel dan Jin Hoseng, berdiri di depan, dan pendukungnya, Yi Bok-gyu, berdiri dalam posisi melindungi antara saya dan Tomer. Saya mengangkat pistol kadet saya dan berbicara dengan Yi Bok-gyu. Kamu tidak perlu melindungiku. Fokus untuk melindungi Jamer. Petik 2. Apa? Mengapa? Aku akan mengambil kepala penyihir mereka. Sudah waktunya bagi saya untuk menampilkan kekuatan saya. Dan seperti biasa,
Kekuatan saya dioperasikan oleh prinsip strong against weak, weak against strong. Sekarang setelah aku memiliki curve shot, seorang penyihir yang bersembunyi di garis belakang hanyalah mangsa. Tunggu, bukankah begitu? Sementara Yibok Giu khawatir, Hakim berteriak keras. Bahan bakar, mulai. 1. Yohei disebutkan sekali dalam bab 42 sebagai kadet peringkat 8.